Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada kelas virtual pada pagi hari ini, Ibu Dr. Erni Susiani. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema penelitian eksperimen. Alhamdulillah pada pertemuan kelas virtual pagi hari ini adalah kelas ketiga pada bulan Oktober yang kami adakan pada Guru Inovatif Indonesia, dengan harapan kita mendapatkan sebuah gambaran, ide, kemudian kita bisa mengaplikasikan pada profesi kita masing-masing. Bapak Ibu yang menjadi guru, silahkan coba untuk menggunakan penelitian eksperimen, Bapak Ibu dosen, dan mungkin ada Bapak Ibu yang berprofesi di luar kependidikan. Untuk sama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini, alangkah berkahnya kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, di kelas penelitian eksperimen ini, Bapak Ibu, di Zoom meeting sudah hadir Ibu narasumber, Ibu Dr. Erni Susiani. Beliau adalah doktor di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Kebetulan satu alma mater dengan saya di Universitas Negeri Jakarta. Beliau adalah guru di MAN 2 Kota Bekasi, sekaligus dosen di Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Erni. Semoga ilmu yang bisa disampaikan atau di-sharing kepada Bapak Ibu semua para peserta bermanfaat dan berkah tentunya. Baik, untuk menghemat waktu dan informasi Bapak Ibu silahkan kita di kelas Guru Inovatif Indonesia tidak perlu Bapak Ibu repot dengan administratif ataupun chatting yang biasanya kita chatting saya Pak Hardi hadir. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu chatting seperti itu di Zoom meeting, karena semua administratif, semua kebutuhan Bapak Ibu kami siapkan dengan lengkap. Silahkan Bapak Ibu kita fokus pada keilmuan, silahkan kita fokus pada materi pembahasan, dan kita fokus pada sharing pada materi kali ini dengan Ibu narasumber. Nah, oleh karena itu, selamat bagi Bapak Ibu. Kita akan mulai kepada Ibu Dr. Erni Susiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Suhardi. Mungkin sambil nunggu beberapa orang lagi, karena nanti kalau awalnya tidak bisa mengikuti, maka nanti tidak nyambung ya. Mungkin Pak Suhardi masih bisa memberikan informasi tentang akhir dari pelatihan ini. Diapain nih gitu. Baik, Bapak Ibu, yang kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Dan nantinya jika memang ada Bapak Ibu yang terlambat masuk ataupun yang berhalangan hadir, kami siapkan semua rekaman, materi, dan contoh-contoh artikel ataupun yang bisa Bapak Ibu menjadikan pedoman. Untuk pada pagi hari ini, silahkan Bapak Ibu, kita coba untuk pelajari dan sharing bersama-sama terkait dengan penelitian eksperimen ini seperti apa. Karena pada dasarnya kita sebagai pendidik ataupun yang di luar kependidikan, biasa kita ingin menerapkan sesuatu, kemudian kita ingin mentreatment sesuatu kepada peserta didik misalkan, ataupun kepada objek penelitian kita atau subjek penelitian kita agar tujuannya tercapai. Nah, proses treatment itulah yang nanti akan kita tes, akan kita
ada istilah pretest dulu, kemudian kita akan melakukan treatment, kemudian kita akan lihat pengaruhnya seberapa besar, kita akan lihat hubungannya seberapa terhubung antara variabel yang mempengaruhi ataupun yang kita treatment dengan variabel hasilnya. Seperti itu. Dan di Zoom meeting sudah ada sekitar 80 para peserta yang sudah hadir. Kita bismillah, kita mulai. Kepada Ibu Erni, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Soehardi, juga Pak Randi yang sudah memfasilitasi saya sharing di pagi hari ini di kelas desain eksperimen. Baik Bapak Ibu yang terhormat, peserta webinar kelas desain eksperimen, sebelum memulai materi ini, saya ingin sharing sebentar dengan Bapak Ibu. Semoga dengan mengikuti pelatihan ini tidak sekedar nanti menjadi pengetahuan saja gitu, kemudian yang kedua juga tidak hanya mendapatkan sertifikat saja, tapi bagaimana kita mencoba mulai menulis yang nanti juga akan difasilitasi oleh penyelenggara. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya senang sekali. Mungkin tadi Pak Soehardi sudah mengatakan bahwa mungkin banyak peserta dari berbagai kalangan, tapi tidak masalah. Jadi ketika saya mencontohkan variabel-variabelnya terkait dengan pendidikan, karena kebetulan saya tenaga pendidik, maka peserta lain silahkan nanti tinggal mengganti variabel-variabelnya terkait dengan disiplin ilmu Bapak dan Ibu peserta webinar ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai bahwa kelas pagi hari ini adalah desain eksperimen. Apa sih sesungguhnya desain eksperimen? Konsep dan ide penelitian. Apakah penelitian eksperimen itu? Kemudian apa tujuan dari penelitian eksperimen? Kemudian ketiga adalah bagaimana cara melakukan penelitian yang benar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menulis laporan hasil penelitian. Desain eksperimen adalah sebuah penelitian eksperimen yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap suatu penelitian di mana satu atau lebih variabel bebas diaplikasikan kepada satu atau lebih variabel terikat untuk kemudian mengukur efeknya. Kemudian penelitian untuk mengetahui juga akibat dari pelakuan yang diberikan terhadap suatu yang sedang diteliti. Bapak dan Ibu, pada penelitian eksperimen tidak sekedar mengetahui pengaruh nanti, tetapi Bapak dan Ibu juga mengetahui bagaimana perbedaan dua kelompok yang akan Ibu dan Bapak treatment. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang pernah mengenal bahwa kalau kita penelitian ingin mengetahui pengaruh tentu korelasi gitu ya. Sebetulnya hampir sama ya Bapak dan Ibu. Kesamaannya adalah menghitung atau kita ingin mengetahui seberapa pengaruh. Ini kalau korelasi ya untuk menghitung pengaruhnya tinggi, rendah, besar, kecil, atau dilanjut dengan uji berikutnya pada pengaruh adalah seberapa sih pengaruhnya. Kemudian di dalam uji pengaruh menginformasikan kepada kita bahwa seberapa besar sih kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pada desain eksperimen, selain yang tiga tadi, pertama mengetahui ada pengaruh, kedua mengetahui seberapa signifikansinya, ketiga mempengaruhi seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi juga di dalam eksperimen adalah nanti mengetahui perbedaan rata dua kelompok yang akan Ibu Bapak treatment. Itu bedanya. Jadi ada poin tambahan gitu di dalam desain eksperimen. Sedangkan pada penelitian korelasi itu tidak diinformasikan atau seberapa perbedaannya, tidak seperti itu. Nah, berikutnya adalah penelitian eksperimen juga termasuk kuantitatif. Kenapa disebut kuantitatif? Karena juga selain menghitung 4 tadi, pengaruh, seberapa besar signifikansinya, seberapa
seberapa besar memberikan kontribusi, seberapa besar perbedaan rata, maka kuantitatifnya di sini adalah tentu analisanya berbentuk angka-angka. Jadi kuantitatif ini memberikan analisa dalam bentuk angka-angka, kemudian nanti dideskripsikan. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen treatment atau perlakuan. Perbedaan selanjutnya bahwa antara korelasi dengan desain eksperimen ditambah lagi, selain perbedaan rata dua kelompok, kita melakukan treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen. Variabel dependen di sini hasil atau kita sering mengatakan terikat dalam kondisi yang dikendalikan. Ciri berikutnya, jadi nambah lagi nih ciri penelitian eksperimen. Selain menguji perbedaan rata, ada kondisi yang harus dikendalikan. Sedangkan dalam penelitian korelasi tidak ada kondisi yang harus dikendalikan. Nah, ini sebetulnya ciri yang paling utama. Jadi ada variabel yang harus kita kendalikan oleh peneliti. Kondisi dikendalikan itu kenapa? Agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependent. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Jadi ini adalah kelompok yang nanti akan dikendalikan oleh si peneliti. Pada penelitian korelasi atau hubungan atau pengaruh tidak ada pengendalian sebuah kelompok. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat ya seperti apa sih perbedaan pada datanya gitu ya. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam penelitian kuantitatif tadi terdahulu sudah dijelaskan karena juga di sini menyatakan hubungan kausal yang tadi pengaruh. Tetapi berikutnya adalah pendapat Rewell menyatakan bahwa pengertian metode penelitian digunakan apabila peneliti ingin mengetahui sebab akibat di antara variabel independen dan dependen. Nah, ini hampir sama pengertiannya dengan korelasi di sini, belum menunjukkan ada ciri khasnya daripada desain eksperimen. Selanjutnya adalah 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen, yaitu faktor utamanya, pertama, harus adanya variabel dependen dan variabel independen. Nah, Bapak Ibu, untuk menyegarkan kembali, barangkali ada yang sudah seusia saya lupa gitu ya, dulu udah menyelesaikan skripsi saja misalnya, ada dikenal variabel terikat, variabel bebas ya. Nah, variabel independen ini adalah variabel bebas. Kemudian variabel dependen adalah variabel terikat. Kalau Bapak Ibu sudah ada variabel independen, variabel dependen, kemudian subjeknya sudah ada, maka Bapak Ibu menentukan sebuah hipotesis. Artinya apa sih sebenarnya di dalam penelitian eksperimen ini harus ada unsur keempat ini. Pada saat Bapak Ibu menemukan satu masalah, pasti yang terpikir di kepala kita adalah masalah itu disebabkan oleh apa, kemudian akibatnya itu apa. Nah, sebab dan akibat itulah nanti akan membuat atau membentuk pemikiran kita membuat sebuah hipotesis. Misalnya, ini variabel independen, variabel bebas. Di dalam keseharian ya, terutama yang mengajar misalnya, atau selain kegiatan mengajar. Saya contohkan misalnya ketika kita mengajar, Bapak Ibu menggunakan tanpa menggunakan metode apapun, Bapak Ibu masuk ke kelas, kemudian Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, kemudian setelah berakhir proses pembelajaran itu, maka Bapak Ibu mengakhiri pembelajaran itu dengan sebuah evaluasi. Nah, ketika Bapak Ibu mengevaluasi, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Mungkin kalau di kelas sekarang di bawah KKM, ya, kriteria ketuntasan minimum di bawah misalnya, maka terpikir oleh Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, terpikir punya alternatif. Misalnya, menurut Bapak Ibu, oh ternyata harus menggunakan salah satu metode. Kemudian terpikir juga dengan menentukan sebuah metode, maka Bapak Ibu
kemudian mempunyai hipotesis, oh metode tersebut gitu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, keempat ini atau Bapak Ibu bisa memberikan atau mempunyai gambaran contoh yang lain. Selanjutnya adalah variabel. Nah, ini ingin saya ulang kembali, variabel penelitian ini variabel bebas, independen, kemudian variabel terikat, dependen. Variabel bebas, contohnya misalnya model pembelajaran, gaya belajar, gaya kepemimpinan, kemudian variabel terikat, hasil belajar misalnya, prestasi belajar, berpikir kritis, kemudian skor tes, keterampilan menulis, dan lain-lain. Barangkali kalau yang disiplin ilmu selain pendidikan, kita bisa mengetahui ya, apa sih contoh-contoh variabel bebas. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian eksperimen itu, satu, untuk menilai pengaruh suatu perlakuan. Jadi Bapak Ibu pada saat menemukan sebuah masalah, kemudian terpikir ingin melakukan sesuatu, atau tindakan atau treatment yang mungkin selama ini Bapak Ibu tuh sudah melakukan semua tetapi tidak diadministrasikan. Nah, barangkali sekarang saya ingin sharing bagaimana kita mengadministrasikan sebuah perlakuan, tindakan atau treatment yang dilakukan ketika kita melakukan proses mengajar atau belajar mengajar. Maka di sini pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Nah, dalam tujuan penelitian eksperimen ini, ketika kita mengatakan sesuatu itu lebih baik, sesuatu itu kurang baik, atau sesuatu itu tidak baik sama sekali, pasti itu kita membandingkan dengan hal lain. Kita mengatakan itu sepertinya kurang baik, mesti ada kriteria yang baik. Jadi di dalam tujuan penelitian eksperimen membandingkan nanti, entah itu membandingkan sebuah treatment kepada kita, treatment yang kita lakukan, atau kita membandingkan dua kelompok yang berbeda, kita ingin bandingkan. Maka di dalam desain eksperimen bisa terjadi pengelompokan yang berbeda, bisa terjadi juga treatmentnya yang berbeda, bisa terjadi juga grupnya yang berbeda. Nah, itu di dalam tujuan eksperimen yang tidak kita temukan di penelitian kuantitatif tentang korelasi. Nah, kedua adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain. Di sini ada dua hal yang tadi, tindakannya yang kita bandingkan atau kelompoknya yang kita bandingkan. Di dalam desain eksperimen itu Bapak dan Ibu banyak sekali unsur-unsur yang bisa kita lakukan, terutama di pertanian atau peternakan, mungkin di kedokteran yang sebenarnya latar belakang penelitian eksperimen ini awalnya lebih banyak di laboratorium. Jadi sejak kalau saya baca latar belakang ya, penelitian eksperimen itu adanya di laboratorium, tapi kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup dinamis, kemudian dunia pendidikan mengarahkan tujuan penelitian eksperimen ini. Kemudian yang selanjutnya, contoh ini Bapak dan Ibu. Barangkali kalau Bapak dan Ibu selama ini punya judul-judul korelasi, nampaknya judulnya sebetulnya sama, hampir sama. Contoh misalnya, yang nomor 1, pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap kemandirian belajar. Ini disebut korelasi. Kenapa? Karena kondisi sosial ekonomi bukan sebuah treatment. Bukan sebuah treatment. Nah, ketika kita melakukan penelitian tentang ini, kondisi sosial ekonomi, ini kenapa disebut korelasi? Karena tidak ada kelompok yang akan dikontrol oleh kita. Jadi kita meneliti kondisi sosial aja dengan cara membagikan angket misalnya kepada orang tua, kemudian Bapak Ibu mengukur hasil atau kemandirian siswa belajar. Tidak ada treatment yang kita lakukan. Yang kedua, pengaruh kecerdasan emosi dan intelijensi misalnya terhadap kemampuan pemecahan masalah. Di sini juga kita tidak melakukan treatment apa-apa.
kita hanya mengukur saja bagaimana kecerdasan emosi, kita hanya mengukur saja bagaimana intelijensinya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa contoh desain eksperimen. Misalnya, pengaruh pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar. IPA atau apalah gitu ya di sini. Treatmentnya di mana? Treatmentnya Bapak dan Ibu pada saat mengajar, Bapak dan Ibu tidak melakukan treatment apa-apa awalnya. Tapi kemudian terpikir karena ada masalah, Bapak Ibu memilih supaya siswa lebih memahami, lebih konkret dalam pemahaman materi, maka Bapak dan Ibu menyertakan lingkungan sebagai sumber. Jadi sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah sebagai sumber belajar, Bapak libatkan. Nah, Bapak Ibu mencoba pembelajaran di awal, Bapak Ibu tidak melibatkan sumber belajar dari lingkungan yang Bapak Ibu ada di sekolah. Kemudian kelompok yang kedua, Bapak Ibu menggunakan pendekatan lingkungan sumber belajar, artinya Bapak Ibu melakukan treatment pada saat mengajar. Yang satu, pada saat Bapak memberikan materi, tidak menggunakan pendekatan apapun, sehingga orang sering mengenal bahwa tidak melakukan pendekatan apapun, kelas konvensional. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah coba deh pakai metode ini. Jadi ada dua kelompok atau ada dua kelompok yang harus dibandingkan. Dua kelompok tersebut adalah kelas di mana Bapak Ibu tidak menggunakan pendekatan apapun atau kelas konvensional. Yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, itu hasil daripada pengamatan kita bahwa nanti ada dua nilai. Gimana sih hasil belajar yang tidak menggunakan pendekatan lingkungan, gimana hasil belajar yang menggunakan pendekatan lingkungan. Jadi Bapak Ibu di sini melakukan treatment. Yang kedua misalnya, yang kedua adalah di sini, nah, yang ini ya Bapak Ibu, pengaruh metode pembelajaran cooperative learning terhadap hasil belajar matematika misalnya. Ini nampak seperti judul korelasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan desain eksperimennya di mana? Eksperimennya adalah Bapak Ibu melakukan kelas juga sama kelas yang nggak pakai pembelajaran cooperative learning, yang satu lagi menggunakan cooperative learning. Tapi apakah ini juga bisa termasuk korelasi? Bisa Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bedanya di analisis aja, analisis datanya. Kalau korelasi menggunakan analisis data korelasi, kemudian kalau di sini Bapak Ibu akan menjadikan ini sebuah treatment, maka Bapak Ibu harus membandingkan dua kelompok, kemudian ada kelas kontrolnya. Nah, yang keempat adalah pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook misalnya terhadap perilaku siswa kelas 5 SD. Sikap apa sih yang sebenarnya yang ada pada poin 4 ini, yaitu bagaimana sikap atau perilaku siswa dengan dia menggunakan jejaring sosial. Di mana ini di sini letak desain eksperimen? Bapak Ibu bisa melakukan misalnya siswa yang tidak menggunakan jejaring sosial dan siswa dengan menggunakan jejaring sosial. Nah, ini bisa menjadi sebuah treatment. Selanjutnya adalah bagaimana sih ide penelitian itu? Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, hanya saja tidak diadministrasikan, tidak melalui langkah-langkah penelitian. Misalnya Bapak Ibu atau semua selain yang berada di lingkungan pendidikan atau di dunia di mana kita ada gitu ya, di tempat kerja mungkin, di tempat Bapak dan Ibu kuliah misalnya, karena di sini ada banyak mahasiswa yang ikut serta. Pertama, identifikasi masalah. Bapak Ibu, ketika kita mengajar misalnya, pasti ada masalah sebetulnya yang kita hadapi. Tapi kita nggak tahu bahwa masalah itu mau dibawa kemana misalnya. Apakah masalah itu mau kita biarkan atau masalah itu mau kita cari alternatif, sehingga ketika Bapak Ibu terbersit masalah itu
harus ada solusi, maka Bapak Ibu akhirnya merencanakan apa yang perlu kita lakukan, kemudian mendiagnosis apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi. Atau Bapak Ibu, di sini sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, hanya saja yaitu tadi tidak diadministrasikan. Nah, dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi, kalau Bapak Ibu niatnya mau menulis atau meneliti, apalagi terkait dengan kepangkatan, ini menjadi sebuah tulisan yang menarik yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi tentu intinya adalah apa yang akan kita teliti harus ada masalah, kemudian masalah itu diidentifikasi. Nah, setelah masalah diidentifikasi, terpikir akan ada solusi, kemudian apa sih sebenarnya yang paling prioritas yang ingin Bapak angkat menjadi sebuah penelitian. Kan masalahnya banyak ya Bapak dan Ibu kalau kita mengajar. Kita prioritaskan yang paling urgen sekali yang harus kita carikan solusinya. Itu yang kita angkat menjadi sebuah penelitian. Yang berikutnya adalah apa sih yang harus dipersiapkan dalam penelitian eksperimen. Pertama ini tadi bahwa ditemukannya ada masalah. Kemudian cari alternatif masalah. Kalau Bapak ingin apa yang Bapak angkat sebagai penelitian itu harus Bapak lalui ini dari pertama, yaitu ada masalah, kemudian mencari alternatif. Karena Bapak Ibu akan menulis, maka cari sebuah teori. Ini yang sering kita lakukan. Kita cukup di sini saja masalah, kemudian cari pemecahan. Nah, itu yang sampai sini, yang saya rasakan sebagai tenaga pendidik. Berhenti sampai di sini. Padahal kalau ini ingin dilanjutkan, maka Bapak Ibu carilah sebuah teori yang dikaitkan dengan variabel yang ditemukan. Variabel ini tentu masalah-masalah tadi yang banyak yang kita temukan. Cari mana yang paling prioritas untuk kita selesaikan. Nah, itu bisa menjadi sebuah variabel. Kemudian setelah mencari teori, tentu saja di sini tentukan hipotesis untuk pedoman penelitian untuk merancang lebih lanjut. Bagaimana menentukan hipotesis ini? Bapak Ibu, dari hasil teori yang Bapak Ibu terkait dengan variabel yang sudah Bapak Ibu tentukan, kira-kira apakah metode ini akan lebih baik gitu. Nah, di dalam teori kan pasti ada narasinya bahwa metode tersebut sangat baik misalnya untuk digunakan ketika kita menghadapi masalah-masalah ketika belajar misalnya. Nah, setelah Bapak Ibu mencari teori kemudian menentukan hipotesis, maka tentukan kelompok yang akan dieksperimen. Jadi menentukan kelompok yang akan dieksperimen, tentu di sini biasanya banyak di dalam jenjang lembaga pendidikan itu kadang-kadang misalnya kalau kelas 10 ada berapa kelas, kelas 11 ada berapa kelas, dan lain sebagainya. Atau di SMP misalnya. Nah, ini tentukan oleh kita kelompok mana yang akan dieksperimen. Tetapi pada saat menentukan kelompok mana yang akan dieksperimen, ada syarat yang harus Ibu Bapak penuhi nanti. Itu di pertemuan kedua besok. Harus seperti apa sih kelompok eksperimen ini. Kemudian yang berikutnya, persiapkan materi ajar dan rincian tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan untuk mempersiapkan penelitian eksperimen. Selanjutnya adalah bagaimana karakteristik penelitian eksperimen. Ada variabel, tentu saja tadi sudah dijelaskan di awal, kemudian ada setting, kemudian ada multivariabel. Pada keterangan ini, Bapak Ibu, ada variabel perancu. Maksudnya apa sih? Misalnya begini, Bapak Ibu akan mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana model pembelajaran berbasis masalah misalnya, atau model pembelajaran real akan mempengaruhi kemampuan siswa menyelesaikan soal yang berbasis masalah di sini. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian kedua variabel tadi, variabel bebas dan variabel terikat, Bapak Ibu melakukan treatment. Nah, kemudian hasilnya keluar misalnya, Bapak Ibu analisis. Nah,
apa yang Bapak Ibu lakukan, penelitian ini langsung tadi, Bapak Ibu hasilnya tuh sudah tahu misalnya. Nah, itu hasilnya itu sebetulnya tidak menggambarkan hasil treatment Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada saat penelitian ini ada variabel yang tidak Bapak Ibu amati. Jadi Bapak Ibu yakin bahwa treatment Bapak dan Ibu ini adalah treatment yang sudah benar dan hasilnya sudah bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Nah, hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi Bapak Ibu lupa bahwa ketika kita meneliti itu, ada variabel yang tidak diamati atau unobservable. Contohnya misalnya begini, pada saat kita melakukan treatment, Bapak lakukan metode tersebut di kelas. Bapak lupa bahwa di kelas itu ada anak-anak yang les, ada anak-anak yang bimbel, ada anak-anak yang IQ-nya sudah tinggi, ada anak-anak dengan sarana yang memadai di rumah sehingga mempengaruhi kemampuan dia belajar. Nah, variabel-variabel tadi yang tidak Ibu Bapak teliti itu menjadi variabel perancu. Dan itu hasilnya dalam desain eksperimen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena keberhasilan hasil treatment itu bukan hasil perlakuan atau treatment Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada variabel yang tidak dikendalikan, seperti faktor lain tadi. Maka perlu Ibu Bapak melakukan variabel atau menentukan kontrol, baik itu kelompok maupun kontrol dalam menentukan metode. Yang berikutnya adalah setting. Tentu harus setting ya. Kalau korelasi tidak harus setting. Jadi Bapak Ibu setting dulu di mana eksperimen dilakukan, kemudian multivariabel. Multivariabel ini jumlah variabel dalam penelitian eksperimen itu tidak memiliki batas selama kita sanggup mengolah data, karena mau sebanyak apapun variabelnya sekarang sudah ada fasilitasnya, tinggal Bapak Ibu kesanggupannya di mana. Hanya saja di dalam pelatihan ini kami atau saya beserta tim inovatif ini hanya menyajikan penelitian eksperimen yang paling sederhana supaya menggiring Bapak Ibu menulis yang lebih mudah. Selanjutnya adalah pada desain eksperimen, ada unit eksperimen, tentu kelompok yang Bapak Ibu tentukan, kemudian ada perlakuan. Pada saat Bapak Ibu melakukan perlakuan, tentu ada kekeliruan dalam eksperimen, itu udah pasti ada. Walaupun tingkat kekeliruannya seberapa tinggi dan rendahnya tergantung bagaimana kita melakukan ini. Nah, pada desain eksperimen ada replikasi atau pengulangan. Untuk apa sih sebetulnya pengulangan? Untuk memberikan taksiran yang baik mengenai efek rata-rata faktor. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan pengulangan pengujian kepada anak-anak itu untuk mengetahui efek rata-rata. Karena kalau misalnya tidak diulang boleh, nggak boleh saja, asal Bapak Ibu melakukan syarat-syarat analisis data yang sudah ditentukan, dan itu di pertemuan kedua akan dijelaskan. Yang kedua, pengacakan. Perlakuan acak terhadap unit eksperimen untuk menghilangkan bias. Artinya, perlakuan acak di sini kita itu memilih kelompok itu tidak atas dasar apapun. Artinya, kalau ada beberapa kelompok atau ada beberapa rombel di sebuah lembaga, itu Bapak Ibu pilih yang mana aja selama kelas tersebut mempunyai variasi yang sama. Artinya tidak ada kelas unggulan, tidak ada, maksudnya kalau mau kelas unggulan tidak bisa dibandingkan dengan kelas yang bukan unggulan. Jadi selama ada beberapa kelompok yang dianggap kriterianya sama, Bapak Ibu acak saja, pilih aja mana kelas yang mau dijadikan eksperimen. Kemudian ada kontrol lokal. Jadi ini penyeimbangan, pemblokan, dan pengelompokan. Ini akan saya jelaskan nanti di contoh bagaimana treatment yang kita lakukan dengan ada kontrol ini. Selanjutnya adalah mengapa sih perlu dikontrol? Karena untuk
mengantisipasi adanya perbedaan sesudah eksperimen itu. Tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan treatment harus ada kelompok-kelompok yang dikendalikan. Contoh misalnya budaya belajarnya, yaitu setiap anak mempunyai budaya belajar yang berbeda. Kemudian sarana belajarnya juga sama, kemudian artinya sarana belajar ini juga setiap anak berbeda gitu. Kemudian cara mengajar guru juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian kondisi ekonomi juga mempengaruhi kondisi siswa belajar di kelas. Nah, kemampuan awal, kemudian IQ. Ini hanya beberapa contoh saja Bapak Ibu variabel yang harus dikontrol pada saat kita melakukan treatment. Selanjutnya adalah, nah ini Bapak dan Ibu, saya mau mencontohkan misalnya pengaruh pengajaran kooperatif tipe group investigation terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi titrasi asam basa. Jadi pelajaran kimia ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak bisa misalnya dalam contoh penelitian eksperimen Bapak dan Ibu langsung saja melakukan treatment model ini kemudian Bapak Ibu tes hasilnya. Hanya 2 ini saja tidak bisa. Jadi bandingkan kelas yang konvensional Bapak Ibu tidak melakukan apapun di satu kelas ini, yang satu kelas lagi Bapak Ibu melakukan model pembelajaran tipe group investigation ini. Nah, untuk meneliti Bapak Ibu bisa kita lihat sangat sederhana. Pada saat Bapak Ibu melakukan di kelas konvensional di sini, Bapak Ibu pretest dulu seperti kita sehari-hari saja. Misalnya kalau kita kan selama ini langsung saja ngajar gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan desain eksperimen, Bapak Ibu pretest dulu anak-anak berapapun hasilnya untuk mengetahui variasi kemampuan siswa. Setelah itu Bapak Ibu ngajar, tidak pakai apa-apa metodenya, biasa aja maksudnya yang biasa kita lakukan, kemudian hasilnya tes. Ini hasilnya. Nah, satu lagi, pada saat Bapak mau melakukan grup ini, ya, ini tipe group investigation ini, pretest dulu. Kemudian setelah Bapak melakukan atau menyampaikan materi melalui metode ini, tes juga hasilnya. Ini hasilnya. Ini sebenarnya hanya segini saja Bapak dan Ibu. Penelitian eksperimen yang sederhana sekali. Nah, kemudian setelah itu bisa juga Bapak dan Ibu melakukan seperti ini. Saya punya metode 3. A1, A2, A3 nih saya. Metode 1 jigsaw misalnya, metode 2 drill, metode 3 berbasis masalah. Nah, di sini judulnya, ya, judul dari penelitian ini, apakah terdapat perbedaan, ini sebenarnya rumusan masalah, tetapi nanti bisa dijadikan judul. Apakah terdapat perbedaan kemampuan rata-rata berpikir kritis, matematis, sebagai pengaruh perlakuan metode pembelajaran setelah mengontrol kemampuan awal. Bapak Ibu, kemampuan awal ini pretest. Jadi judul ini adalah pengaruh metode belajar. Bapak nggak usah disebutkan jigsaw drill berbasis masalah di judul, cukup juga bisa aja gitu ya. Tapi ini kadang-kadang ada juga harus disebutkan. Misalnya judulnya pengaruh metode belajar, misalnya terhadap kemampuan, di sini perhatikan kemampuan berpikir kritis matematika pada materi apa, di kelas berapa boleh, atau di sekolah mana, boleh Bapak Ibu mengatakan itu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, kalau tadi kan 1 metode, sekarang 3 metode. Pada metode pertama Bapak Ibu lakukan pre-test, kemudian masuk metode lakukan post-test. Pada treatment kedua, masukkan metode yang kedua, pre-test juga, post-test juga. Pada kelompok atau metode ketiga, pretest juga, kemudian post-test juga. Nah, ketiga ini kita bisa melihat mana yang lebih baik dari metode yang kita berikan. Itu 1. Bisa juga melihat pengaruhnya juga. Bisa juga Bapak Ibu, setiap treatment itu pasti punya rata.
ini juga pasti punya rata, ini juga punya rata. Rata tersebut dibandingkan dengan 3 metode ini. Ini kalau kita punya 3 metode. Nah, mungkin untuk disiplin ilmu yang lain tinggal mencari saja model apa gitu. Apakah modelnya bisa 2? Bisa juga. Tetapi di sini yang menjadi kontrolnya adalah setiap treatment yang kita lakukan, kita kontrol kemampuan awalnya dengan melalui pretest. Ini baru desain eksperimen. Tapi kalau korelasi tidak melakukan ini, tidak ada nilai ini, tidak ada nilai yang dikontrol, tidak ada. Atau boleh misalnya di sini Bapak Ibu ganti. Apa ya di sini motivasi misalnya dengan mengontrol motivasi anak siswa atau rendah. Hanya saja kalau Bapak Ibu memasukkan kontrol di sini dalam bentuk ini ya, misalnya di sini tidak mengontrol kemampuan awal tapi mengontrol motivasi, berarti Bapak Ibu mengukur motivasi. Kesulitannya ya kalau kita mengontrol variabel yang sifatnya bukan sebuah nilai, variabel yang di sini adalah misalnya kan motivasi ini adalah variabel yang non observable, artinya variabel yang apabila diobservasi harus menggunakan angket. Nah, untuk membuat angketnya saja atau instrumen tentang motivasi Bapak Ibu perlu validitas, perlu reliabilitas, perlu juga pakan ahli untuk menentukan bahwa sebuah instrumen yang digunakan. Nah, itu artinya itu udah menambah kesulitan kita, padahal kita ingin meneliti ini sederhana. Maka yang paling memudahkan kita cari variabel kontrolnya ini variabel yang dalam bentuk kuantifikasi. Ayo misalnya kita tinggal minta ke BK misalnya, atau apa saja yang bisa menyederhanakan kita, memudahkan kita meneliti. Selanjutnya adalah Bapak Ibu boleh juga begini. Nah, ini saya mengutip dari skripsinya Hadi Hairul Umam tahun 2015. Jadi pengaruh model pembelajaran peer teaching terhadap hasil belajar. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Jadi kalau ini 2 kelompok gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Ini tes awal, kemudian ini perlakuan, ini post test. Jadi 2 kelompok dibandingkan dengan menggunakan model yang sama, itu juga bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya, rancangan penelitian, populasi, sampel, tes awal. Nah, saya di sini mengutip yang tadi dilanjutkan dengan kutipannya, artinya rancangan penelitian setiap variabel atau setiap judul yang kita tentukan tidak akan pernah sama. Kalau saya ini rancangan penelitian yang tadi saya kutip, bahwa rancangan penelitiannya mulai populasi, kemudian sampel, tes awal, ada kelompok eksperimen, kemudian di sini ada kelompok kontrol. Jadi yang ini pakai konvensional, yang ini pakai peer teaching, kemudian diolah datanya. Nah, ini rancangan penelitiannya. Kemudian bagaimana kalau rancangan misalnya penelitiannya 2 kelompok. 2 kelompok atau metodenya dua hal yang berbeda. Tinggal Ibu Bapak tulis lagi di rancangan dengan metode yang berbeda. Selanjutnya adalah perhatikan Bapak Ibu, ada sebuah kesalahan dalam menarik kesimpulan. Kesalahannya adalah ada di sini dibagi 2 ya. Kontrol kondisional melalui pengembangan desain penelitian. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk memastikan bahwa hasil yang diobservasi itu merupakan akibat dari perlakuan tadi. Yang tadi saya jelaskan bahwa kontrol di sini bisa kemampuan awal, bisa IQ misalnya. Nah, ini adalah kontrol kondisional. Tetapi ada di sini kontrol secara statistik. Secara statistik ini, penelitian ini misalnya Bapak Ibu, kalau secara statistik ini, ketika Bapak Ibu akan mengolah data, maka ada uji prasyarat. Uji prasyarat di sini bahwa setiap penelitian yang akan kita teliti, data itu harus homogen. Homogen itu adalah ketika Bapak Ibu membandingkan kelas treatment, diuji dulu dengan uji homogen dan uji
homogenitas, kemudian uji ada 2 ya untuk besok materi yang akan datang. Nah, syarat uji itu harus dipenuhi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah efek dan interaksi. Di dalam desain eksperimen Bapak dan Ibu sebetulnya ada 3 efek, tetapi kalau untuk penelitian ada efek dan interaksi. Nah, efek utama ini efek utama dari faktor-faktor, kemudian efek interaksi antara faktor-faktor. Seperti apa sih sebetulnya efek dan interaksi? Kita lihat Bapak dan Ibu, ada 2 metode belajar. Kemudian ada bentuk penilaian. Saya contohkan apa sih efek utama. Pada kelompok ini, saya akan ingin menguji, misalnya, ingin menguji bahwa pengaruh metode belajar terhadap kemampuan berpikir siswa, misalnya kemampuan berpikir kritis. Jadi judulnya seperti ini, pengaruh metode belajar dan bentuk penilaian terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, bentuk penilaiannya ada 2, yaitu penilaian autentik, kedua adalah penilaian kinerja, kemudian ini metodenya ada 2, berbasis masalah, kemudian yang berikutnya adalah metode drill. Nah, apa sih yang disebut efek utama? Efek utama adalah bagaimana pengaruh metode terhadap kemampuan berpikir matematis. Tuh, 1 efek utama. Efek utama yang kedua, bagaimana pengaruh bentuk penilaian terhadap kemampuan berpikir kritis. Itu efek utama. Kemudian yang kedua, ada efek faktor. Efek faktor itu ini A1 dengan B1. Artinya, di sini kita lihat bagaimana pengaruh atau bagaimana kelompok siswa dengan perlakuan metode PBM dan penilaian autentik. Kemudian yang ini bagaimana pengaruhnya kemampuan berpikir siswa A2 ini metode drill dengan menggunakan penilaian autentik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh, lihat A1 metode PBM dan bentuk penilaian kinerja terhadap kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, bagaimana pengaruh A2 di sini adalah metode drill dan penilaian kinerja terhadap kemampuan berpikir. Jadi ini efek faktor, ini efek faktor, ini ke sini, ini efek faktor. Jadi itu yang kita lakukan ketika kita mempunyai ide, misalnya ada 2 hal, kemudian terhadap 2 hal. Nah, kemudian kontrolnya di mana? Bapak Ibu di sini tuh A1 B1 itu Bapak Ibu ada pretest dan posttest juga boleh di sini gitu. Artinya nah kalau di sini kebetulan dengan mengontrol IQ, Jadi di dalam data ini kebetulan ya. Nah, besok mungkin akan lebih jelas lagi. Jadi di dalam tabel ini Bapak dan Ibu yang A1 B1 ya, yang A1 B1 ini nilai-nilai IQ ini dimasukkan. Misalnya ada 20 orang siswa, maka di dalam sini ada nilai IQ dan ada nilai hasil belajar sebagai hasil dari treatment. Jadi di sini ada 2 nilai Bapak dan Ibu, nilai ini intelijensi, kemudian nilai hasil belajar setelah digunakan treatment. Nah, ini langkah-langkah penelitian eksperimen. Saya kira ini nanti Bapak Ibu baca aja, materi sudah di-share. Biar tidak terlalu berpanjang-panjang menjelaskannya, tapi kita diskusi karena saya tahu peserta ini banyak juga yang punya pengalaman. Terima kasih Pak Suhardi, sampai sini dulu yang saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erni terkait dengan materi yang sudah disampaikan, yang pada dasarnya Bapak Ibu kita coba untuk mengenal lebih jauh. Untuk pada hari ini kita masih mengenal dulu apa itu penelitian eksperimen, apa saja yang
kita harus identifikasi pada kelas eksperimen. Kemudian tadi juga pada dasarnya Bapak Ibu, penelitian eksperimen ini adalah penelitian kuantitatif. Ya, penelitian yang mungkin kalau secara sederhananya ya angka-angka di sana. Kalaupun ada data-data secara deskriptif, kita akan jadikan angka. Nah, kemudian tadi juga ada istilahnya, kalau kita penelitian eksperimen ini ada hal yang akan ditreatmentkan. Kita sebagai guru ataupun profesi yang lain, kita akan mentreatment, kita akan memberikan sebuah perlakuan kepada subjek penelitian kita, mungkin kepada siswa, mungkin ada yang dari kelas-kelas yang lain. Itu yang Bapak Ibu akan memberikan perlakuan atau treatment. Tadi juga sudah disinggung ada istilah kelas eksperimen dan kelas ataupun kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, di situ Bapak Ibu akan membagi nanti, ada yang Bapak Ibu akan memberikan perlakuan secara khusus, ada yang menjadi kelompok kontrolnya. Nah, itu yang akan nanti Bapak Ibu akan bandingkan, kemudian berapa pengaruhnya antara yang Bapak Ibu berikan perlakuan dengan yang tidak. Nah, itu yang menjadi dasar Bapak Ibu dalam penelitian eksperimen ini, yang paling sederhana dalam saya lihat tadi sudah sangat sederhana yang dicontohkan oleh Ibu Dr. Erni. Semoga pada dasarnya ini bisa diaplikasikan. Semoga Bapak Ibu bisa terapkan pada kegiatan penelitian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di kelas ini juga nanti kita akan coba siapkan slot untuk publikasi jurnal khusus untuk penelitian eksperimen di kelas ini. Sehingga Bapak Ibu lebih semangat, silahkan dicoba, kemudian digali kembali. Narasumber sudah siap untuk melayani Bapak Ibu pertanyaan, kemudian diskusi di grup. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu terapkan penelitian eksperimen ini. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit, Bapak Ibu. Silahkan bagi yang masih penasaran, yang masih ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand di Zoom meeting. Kemudian bisa menuliskan pertanyaannya juga di kolom chatting Zoom. Kita akan coba selama 30 menit untuk berdiskusi secara langsung kepada Bapak Ibu terkait dengan awal dari penelitian eksperimen seperti apa. Kalau terkait dengan penghitungan, kemudian rumus-rumusnya, nanti akan kita bahas pada pertemuan kedua. Sekarang dasarnya terlebih dahulu, supaya lebih semangat nih menggunakan penelitian eksperimen. Silakan yang pertama Ibu Francisca, dan ada Ibu Ika Kartika dari Cirebon. Silakan yang pertama Bu Francisca. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Dr. Erni. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon arahannya Bu, mungkin ini sedikit saja, mohon arahannya. Saya kepala sekolah di SMK. Saya benar-benar belum punya gambaran apa yang akan saya angkat untuk penelitian eksperimen ini. Demikian mungkin begitu Ibu, mungkin arahannya. Terima kasih. Baik, Pak Suhardi, langsung saya jawab ya Pak. Langsung Bu. Ya, baik Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu. Oke. Ya, sebetulnya yang bisa Ibu lakukan adalah Ibu kan yang rutin Ibu ya, sampai rutinitas kepala sekolah itu menjadi poin-poin yang akan diakreditasi Bu, yaitu supervisi Ibu. Supervisi itu kan ini barangkali ya saya pernah juga mengajar supervisi, bahwa bentuk supervisi seorang kepala sekolah ada supervisi observasi langsung di kelas, ada juga observasi yang wawancara. Nah, Ibu bisa melakukan dua metode itu untuk meningkatkan kinerja atau kinerja guru mengajar tentu saja. Jadi judulnya pengaruh bentuk supervisi terhadap kinerja guru mengajar ya. Apakah yang membedakannya korelasi dengan desain eksperimen? Ibu harus mengontrol salah satu variabel, yaitu mungkin Ibu usia guru. Kan biasanya ada juga misalnya
nih guru-guru yang udah tua nggak semangat lagi mengajar. Biasanya guru-guru muda semangat. Jadi Ibu bisa kelompok kontrolnya adalah usia dari gurunya. Jadi pengaruh model supervisi terhadap kinerja guru dengan mengontrol. Masa kerja boleh, usia guru boleh. Jadi kalau misalnya saya mau mengontrolnya adalah misalnya minat atau kemampuan apa seorang guru, pokoknya Ibu jangan menyulitkan. Kalau Ibu nanti dengan mengontrol variabel yang unobservable atau yang tidak bisa diamati langsung, pengamatannya harus melalui instrumen, itu akan menyulitkan Ibu. Jadi di sini boleh masa kerja sebagai variabel kontrolnya, boleh juga misalnya usia ya, usia, atau boleh juga misalnya jenis kelamin Bapak dan Ibu ya, jenis kelamin pria dan wanita itu bisa Bu. Di atasnya misalkan tadi ada 2x2 gitu. Di atasnya model supervisi, yaitu adalah kunjungan langsung, observasi langsung. Yang berikutnya adalah misalnya tadi wawancara. Yang kedua kelompoknya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu bisa menjadi desain eksperimen, Bu. Nanti kami bimbing kalau memang Ibu Monka Suhardi juga sudah menguasai sekali ya tentang penulisan. Tapi nanti hipotesisnya, kemudian saya bimbing. Itu ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Seperti itu, Bu Francisca. Intinya, Ibu, sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru, yang jelas ada yang Bapak Ibu berikan perlakuan pada subjeknya. Kalau kepala sekolah, kita berikan perlakuan supervisi, kita berikan pelatihan misalkan, kita berikan sesuatu hal yang mungkin bisa memberikan efek kepada subjek penelitian kita. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Silahkan yang kedua. Terima kasih Bu Francisca. Kemudian Ibu Ika Kartika dari Cirebon. Mohon dihidupkan mic-nya, Bu Ika. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya, Bu. Nah, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni, Ibu Bapak Suhardi, dan para peserta webinar ini. Perkenalkan saya Ibu Ika Kartika dari SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah masalah penulisan atau PTK atau karya ilmiah dan sebagainya ini menjadi kendala bagi saya, khususnya yang sudah 4A dari tahun 2005 Ibu. Ya itu salah satu kendala. Terus apalagi di sekarang itu harus ada jurnal, ada publikasi dan sebagainya gitu. Nah dengan adanya ini sangat membantu sekali dan mungkin nanti bisa dibantu dan diarahkan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah tujuan tadi itu di tujuan tuh ada 2 ya Bu, ada 2 poin. Nah itu harus dipilih salah satu atau dua-duanya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dalam PTK itu kan ada waktu tertentu Bu, ada jenjang waktu tertentu. Nah kalau dalam penelitian eksperimen ini apakah ada waktunya atau tidak, berapa lamakah? Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, dalam situasi pandemi seperti ini, di mana kita adanya PTM, nah penelitian eksperimennya seperti apa yang kira-kira bisa memudahkan kemudian untuk bisa dilaksanakan gitu. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bu Dr. Erni untuk menanggapi Bu Ya, baik Bu Ika, terima kasih. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan, menulis itu aduh luar biasa ya. Terutama kita sebagai seorang sebentar lagi saya mau pensiun Ibu Erni. Oh iya. Terutama ya pengen lah gitu kalau bisa Ibu bisa mengajukan. Ya baik Ibu Bu Ika gini, ketika kita ingin mengawali menulis itu memang nggak mudah ya Bapak ya, Bu Ika. Nah, desain eksperimen ini, Bu, saya mengajak Bapak dan Ibu guru ya, tentu untuk mengadministrasikan apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaan Bu Ika, berapa lama ya? Berapa lama? Ada waktunya enggak? Ada waktunya. Kalau desain eksperimen ini, Ibu mungkin bisa
terserah kita sih ya, mau kita lakukan 2 minggu. 2 minggu tuh artinya kita, ya berarti kalau dibandingkan dengan PTK sesuai itu jam lebih, pelajaran, Bu. bisa lebih Ya, sedikit ya Bu PTK ya. lebih Sudah lama, memerlukan waktu Bu. banyak. PTK lebih lama. Iya, betul. PTK bisa 2 bulan kan gitu. Kalau eksperimen, kalau istilah kasarnya yang penting mau aja, Bu. Kalau Ibu gitu. mau dibuat 3 kali pertemuan selesai sebetulnya. 1 Tapi bulan di dalam gitu. desain eksperimen ada unsur-unsur replikasi. Jadi untuk menguatkan hasil penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan, boleh mengulang beberapa kali. Nah, tapi itu juga ada syaratnya, Ibu ya. Syaratnya adalah misalnya begini. Ibu mau mentreatment kelas dengan metode, salah satu metode yang sudah Ibu tentukan. Kemudian Ibu berikan treatment Ibu, dan Ibu melakukan bisa beberapa kali, itu bisa Ibu lakukan. Tapi kemudian ada guru lain misalnya yang sama dengan kita, megang satu mata pelajaran sama, kemudian materinya sama, mengajar gitu dengan materi yang sama di kelas lain, itu tidak mungkin hasilnya itu bisa sama dengan kita. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan, Ibu. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Bisa saja kita mengajar di kelas itu dengan gurunya itu misalnya semangat mengajarnya, penguasaan materinya begitu menarik, kemudian melibatkan banyak sumber belajar dan lain sebagainya. Sementara guru yang satu ini mungkin kinerjanya kurang baik, artinya ngajarnya juga asal-asalan karena dia mungkin punya masalah sendiri. Kemudian juga karena dia ngajarnya kurang begitu semangat, mengakibatkan respon anak di kelas itu juga nggak semangat juga gitu. Nah, itu tidak bisa dibandingkan. Itu ada kesalahan tipe G. Kesalahan tipe G itu kesalahan sebagai seorang guru menentukan sebuah grup. Jadi untuk meneliti desain eksperimen juga tidak, walaupun sederhana, ada syaratnya yang harus dipenuhi oleh kita. Nah, mengenai lama waktunya, yaitu tergantung kita 3 kali pertemuan pun sudah bisa Ibu mendapatkan data untuk dianalisis sebagai data desain eksperimen. Kemudian kira-kira model yang paling tepat ketika pandemi ini untuk melakukan desain eksperimen. Ibu bisa mengujikan salah satu materi dengan media yang Ibu pilih, misalnya mau Zoom, mau Google Meet. Tapi satu lagi, Ibu hanya perintah saja via WA group, misalnya tolong baca halaman sekian materi tersebut. Tetapi kita yang melakukan. Ibu nanti bisa membedakan hasilnya mana yang lebih baik dari kedua treatment itu. Karena kelas kontrolnya adalah kelas yang Ibu berikan metodenya biasa aja, ya, buka nanti halaman sekian, LKS, kerjakan, atau seperti itu, biasa saja. Tapi satu lagi, Ibu menggunakan Google Meet atau Zoom dengan menayangkan materi tersebut. Nah, itu bisa menjadi penelitian eksperimen, karena ada kelas kontrolnya tadi. Itu barangkali Bu Ika, sementara ya. Sebentar, Bu, satu lagi mungkin sedikit, Bu. Ada tambahan. Kalau misalnya untuk subjek, bisa misalnya 2 kelas yang diambil misalnya dengan yang kita ngajar. Yang satu misalnya kelas 12A, misalnya 12, yang satunya 12B misalnya. Bisa seperti itu. Bisa, Ibu, bisa. Kita melakukan metode di 2 kelas juga bisa. Ada satu metode kita lakukan di 2 kelas. Tapi tetap itu harus ada pre-test dan post-test. Ya. Kalau dalam satu kelas bisa nggak, Bu? Dilakukan dalam satu kelas? Bisa juga, Ibu. Oh, bisa juga. Di dalam satu kelas. Tapi kalau satu kelas ada replikasi tadi, Bu. Jangan sekali. 2-3 kali misalnya mendapatkan data. Ya, itu Bu Ika ya. Terima kasih, Bu Ika. Semangat yang mau pensiun. Ya, semangat insya Allah, Bu. Harus semangat. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, seperti itu, dan kita coba yang sederhana terlebih dahulu. Tidak perlu yang Bapak Ibu berpikir untuk membuat eksperimen yang berat-berat, dan pada dasarnya Bapak Ibu pasti pernah melakukannya di kelas. Hanya saja belum tertulis. Jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah karya, tentu karya tulis ilmiah, Bapak Ibu harus tulis. Pasti Bapak Ibu pernah menerapkan satu metode, menerapkan satu strategi,
mencoba untuk meningkatkan kemampuan siswa, itu adalah termasuk juga eksperimen. Nah, ketika Bapak Ibu tinggal menyesuaikan desain eksperimennya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa tulis menjadi sebuah artikel, menjadi sebuah laporan karya tulis ilmiah yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mungkin ada sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah, di kelas ini kami juga buka, silahkan Bapak Ibu yang khusus pada kelas ini, kelas eksperimen, penelitian eksperimen, kami berikan kesempatan untuk siapa yang memiliki artikel penelitian eksperimen, kami persilahkan untuk publikasi secara gratis. Secara gratis untuk beberapa slot. Nanti kami akan infokan pada hari ketiga. Jadi persiapkan artikel penelitian eksperimennya, kami akan publikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional. Silakan Ibu Tuti Sri Wedari. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Suhardi. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Ya. Ya, Ibu Herni, sebelumnya saya basicnya pembelajaran selama ini saya nondik, dasar basic saya. Tapi dari fakultas saya ditempatkan di pendidikan. Jadi memang benar-benar saya ini mulai dari nol untuk yang namanya pendidikan ini. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan eksperimen ini, apakah boleh misalkan di pertemuan pertama saya masuk ngajar di kelas A, saya melakukan treatment dengan metode yang saya mau treatmentkan, kemudian di kelas B saya tidak melakukan metode itu. Kemudian di pertemuan kedua saya zigzag, saya coba yang di kelas A saya tidak melakukan treatment tersebut, ya kan? Tapi di kelas B saya melakukan treatment tersebut untuk saya lebih meyakinkan bahwasanya memang ada pengaruh treatment yang saya berikan baik di kelas A maupun di kelas B, itu apakah boleh zigzag seperti itu? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, kalau di pandemi ini kan kita boleh nggak kalau misalnya saya memberikan pretest sama posttestnya itu dalam bentuk Google Form atau sebagainya, nanti dikumpulkan di GCR, itu boleh juga? Atau harus memang kuesionernya itu data yang memang ada barang buktinya atau hard copy-nya atau gimana, Bu? Itu aja. Mohon maaf sebelumnya karena saya sama sekali baru nol untuk penelitian pendidikan ini dan ini baru memulai. Terima kasih Bu Erni dan Pak Suhardi. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, bagi Bapak Ibu ada memang kita juga masih pemula, makanya materi yang disajikan oleh Bu Dokter ini dari awal banget, dari pengertiannya, kemudian beberapa hal ataupun istilah-istilah yang ada di penelitian eksperimen ini. Harapannya Bapak Ibu yang baru mau mengenal penelitian eksperimen ini bisa juga. Silakan Ibu Dokter ini untuk menanggapi pertanyaan Bu Tuti. Sebelum saya menjawab, Bu siapa Pak? Tadi Bu siapa? Ibu Tuti Sri Wedari. Oh iya, Bu Tuti. Saya sebelum menjawab Ibu Tuti, untuk teman-teman semua yang hadir, terutama yang untuk kenaikan pangkat, nggak perlu kita hanya misalnya gini, naik pangkat itu hanya PTK, enggak, kan ada 1 karya tulis, 3 PTK. Nah, 1 ini boleh Ibu Bapak manfaatkan menulis sejak sekarang. Untuk Ibu Tuti, apakah boleh melakukan penelitian zigzag? Ibu penelitian dalam bentuk apapun boleh, tapi analisis datanya jangan, itu rumit yang Ibu lakukan, karena Ibu melakukan treatment 2 metode di 2 kelas, boleh secara fakta tuh boleh kita melakukan seperti itu, tapi nanti analisis datanya sulit. Yang lebih baik itu 1 model di kelas A, tapi 1 model yang sama itu di kelas B. Jadi 1 model untuk 2 kelas itu membantu kita menyederhanakan analisis data. Ibu begitu. Kalau masalah boleh nggak saya melakukan begitu? Boleh. Tapi kalau untuk diadministrasikan dalam bentuk penelitian desain eksperimen, itu ada kesulitan dalam menganalisis data. Kan kita katanya Ibu baru sekarang ya, istilahnya baru masih awam. Jadi lakukan penelitian yang sederhana dulu. Karena analisis datanya nanti yang kita lakukan dalam bentuk apapun tuh ada fasilitasnya. Nah itu ya Bu Tuti untuk pertanyaan Ibu.
Kemudian untuk yang kedua, boleh nggak melakukan pre-test, post-test melalui Google Form, Ibu, karena memang situasinya seperti itu. Itu barangkali jawaban dari saya, Pak Suhardi, untuk sementara. Ya. Terima kasih Bu Erni. Iya, sama-sama Bu Tuti. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Tuti dan jawabannya Ibu Dr. Erni. Silahkan yang masih ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Kami persilahkan untuk raise hand dan saya akan membukakan mic-nya untuk bertanya secara langsung. Atau kita lanjut ke sini Bu, di kolom chatting Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chatting Zoom. Mungkin Ibu bisa membahas satu atau dua pertanyaan yang ada di Zoom meeting yang sesuai pada topik kali ini. Nah, ini Bu, ada satu pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Nah, jika bentuk datanya deskriptif atau kualitatif, kemudian bagaimana cara mengubah data tersebut menjadi data kuantitatif sehingga bisa dianalisis dengan data statistik seperti itu. Ini dari Bapak Kurniawan. Silakan Bu. Kalau datanya kualitatif, kan sebenarnya bisa menjadi kuantitatif ketika kualitatif itu, ini kualitatif itu data. Saya ingin tanya variabelnya apa? Kan kita harus tahu variabelnya. Variabelnya apakah variabel yang bisa dikuantitatifkan, yaitu melalui instrumen, atau variabel secara sosial misalnya, itu kan kualitatif. Nah, saya ingin tanya ke Pak Kurniawan, data dari variabel yang apa nih gitu? Ini ada di chatting Bu, tidak bisa kita tanya langsung. Oh iya, gitu. Jadi misalnya gini, data tentang pelayanan misalnya Pak, data pelayanan ini kan tentang pelayanan misalnya, pelayanan bimbingan konseling misalnya, itu kan kualitatif ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui bagaimana pelayanan konseling terhadap misalnya permasalahan siswa di sekolah misalnya, nah kalau ingin mengetahui bagaimana pelayanan, kualitas pelayanan itu berarti kan tetap dibuatkan instrumen. Kalau instrumen itu sudah dibuat, tentu kita kan sebarkan. Siapa yang ngisi instrumen itu kan memberikan respon. Respon itu kan bisa dikuantifikasikan. Jadi kalau data kualitatif, apakah bisa, bukan data kualitatif barangkali ya, variabel yang kualitatif, apakah bisa dikuantitatifkan? Itu bisa tadi, tapi langkahnya seperti itu, bahwa pelayanan tadi, misalnya bagaimana kualitas pelayanan kualitatif dibuat instrumen, kemudian instrumen itu divalidasi, setelah divalidasi maka dibagikan respon mana yang kita atau objek mana yang kita pilih, kan objek itu kan merespon. Nah, respon objek penelitian itu baru jadi kuantifikasi. Itu barangkali Pak Suhardi. Seperti itu Bapak Kurniawan, semoga bisa mencerahkan dan kita akan bisa diskusi lebih lanjut pada grup WA. Kemudian ada 2 kali pertemuan lagi di hari Senin dan Selasa yang kita akan lanjutkan sampai dengan selesai materi penelitian eksperimen ini. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Jumiati dari SMA 2. Berapa jumlah sampel minimum dalam satu kelas eksperimen dan kontrol? Kemudian untuk variabel kontrol, apakah harus satu kelas atau boleh beda kelas? Ya, seperti itu Bu, pertanyaannya di kolom chatting. Ya. Berapa minimal sampel yang bisa kita penuhi sebetulnya Ibu? Sampel itu kalau di dalam penelitian ya minimal 30 sudah dibolehkan. Hanya saja untuk meningkatkan meningkatkan akurasi kita, hasil penelitiannya adalah lebih banyak dari 30. Tapi kalau kita kan guru tentu berdasarkan kelas. Di kelas itu kan tidak boleh siswa lebih banyak dari 36. Yang Ibu bandingkan kelasnya aja. Boleh nggak di 2 kelas? Boleh. Boleh di 2 kelas, boleh di 3 kelas dengan metode yang sama. Tetapi tetap ada syarat, ada uji homogenitas,
ya, ada uji normalitas. Jadi mau di berapa kelas pun nanti sebelum menganalisis data ada uji prasyarat bahwa si data itu harus homogen dan harus normal. Apa yang disebut normal? Uji normalitas itu kalau kita tahu di lapangan bahwa terutama kita di kelas bahwa satu kelas itu mempunyai kemampuan yang berbeda dan itu digambarkan normal tidak sih di dalam satu kelas itu kemampuan anak itu berbeda. Nah, apabila ibu misalkan ingin membandingkan menurut kita normal nih, oh ini sama kemampuannya, tetapi hasil uji prasyarat itu tidak normal, itu akan ketahuan ibu dan bapak sekalian. Jadi kita nggak boleh menebak-nebak hasilnya nanti di dalam uji normalitas itu akan ketahuan meratakah kemampuan anak di dalam satu kelas atau tidak. Nah itu mempengaruhi. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini menunjukkan bahwa variasi sampel itu sama. Misalnya tadi, ketika ibu membandingkan kelas 1 dengan yang lain, tidak boleh satu kelas ini dibandingkan kelas yang mempunyai kemampuan rata-rata tinggi. Itu juga akan mempengaruhi kesesatan dari sebuah penelitian desain eksperimen. Itu jawabannya Pak Suhardi. Terima kasih Bu Erni dan sangat mencerahkan. Yang uji normalitas dan uji homogenitas itu nanti bisa Bapak Ibu kita akan coba bahas lebih lanjut di pertemuan kedua dan ketiga kayaknya Bu Erni ya, karena itu sudah analisis data jatuhnya. Kemudian Pak Hardi, sedikit saya tambahkan dulu. Ya. Kan gini, yang sering kita pahami di lapangan, terutama ya mungkin siapapun lah yang mengukur sesuatu, itu seringkali dijadikan patokan itu rata, Pak. Jadi baik tidaknya kualitas hasil belajar anak-anak itu lihat rata kelas. Pada ini saya ingin luruskan Bapak dan Ibu, rata kelas itu tidak menggambarkan baik tidaknya sebuah hasil tes. Nih, ini ingin saya tegaskan. Ya. Ada lagi setelah ibu bapak misalkan menguji di dalam Excel nih rata-rata sudah dapat. Lanjutkan coba dengan variansi. Variansi itu tinggal ibu klik saja sama dengan menghitung rata-rata. Sama dengan var blok seperti menghitung itu keluar nilai variansi. Seandainya variansi itu menggambarkan bagaimana variasi nilai baik buruknya hasil belajar siswa. Ini ingin menambah pengetahuan aja bagi Bapak dan Ibu. Jadi jangan salah memahami selama ini kan karena gini di dalam desain eksperimen itu akan menguji perbedaan rata dua kelompok seperti apa. Nah, perbedaan rata dua kelompok ini tidak menjamin hasil tes itu bagus di dalam kelas itu karena bisa saja yang rendah banyak, ada yang tinggi banyak sehingga menutupi itu. Akhirnya kita memberikan kesimpulan bahwa ulangan itu baik, padahal bukan itu. Untuk menggambarkan sebuah tes, baik tidaknya Ibu Bapak lanjutkan dengan variansi. Variansi itu adalah menggambarkan variabilitas kelompok dari yang kita eksperimen. Terima kasih Pak Hadi. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga. Kalau sekarang kita bahas terlalu jauh, nanti terlalu bingung, banyak sekali istilah-istilah itu ya. Ya betul. Baik, mungkin Ibu Erni bisa mengintip sedikit di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dibahas di chatting yang sesuai dengan topik kita pada hari ini. Oh ya, apakah di penelitian eksperimen ini untuk Bu Tuti Swideri ya? Selain menggunakan model atau metode pembelajaran, apakah media pembelajaran juga bisa? Sangat bisa, Ibu. Ada media audiovisual, ada media grafis, Ibu bisa lakukan. Banyak. Jadi tinggal penguasaan kita adalah cari teori yang terkait dengan media apa yang bisa diterapkan ke dalam materi yang Ibu ampu. Jadi misalnya saya pernah membaca sebuah tulisan tentang desain eksperimen bahasa Indonesia, yaitu pengaruh media audiovisual semacam film pendek terhadap kemampuan menulis cerita. Nah, di sana kelas kontrolnya tidak melakukan audio,
gitu, tidak menggunakan media itu. Tapi ada lagi kemudian sebuah judul pakai audio, nonton cerita pendek, yang satu lagi hanya visualisasinya dalam bentuk slide PPT saja dalam meningkatkan kemampuan cerita pendek. Itu berarti kan dua media gitu, bukan metode, tapi media yang Ibu pakai ada dua, sangat bisa Ibu. Terima kasih. Ya. Kemudian ada, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Ada Bu, mohon maaf yang ingin bertanya secara langsung itu bisa raise hand di Zoom meeting, karena saya nggak bisa cari langsung Bapak Ibu yang saya ingin bertanya, angkat tangan di Zoom meeting nggak bisa, tapi silahkan raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Oke, baik, silahkan Pak Bayu Aryawan. Saya persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Bu Erni. Silakan Pak Bayu. Apakah suara Bayu sudah terdengar? Oke, sudah jelas. Ya, bismillah, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Al-Ulya dari Sulawesi Tenggara. Izin bertanya Bu, kepada yang terpelajar Bu Erni, apakah tampilan dari data eksperimen tadi itu yang tentang A1, A2, B1, B2 itu mendekati yang namanya mendekati yang namanya pola rancangan acak kelompok, sama ada juga yang tadi tentang data nilai siswa cooperative group investigation itu juga mengarah kepada rancangan acak lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pola yang tadi apakah acak kelompok atau data tetap? Kalau yang masih sederhana Bapak, karena ini diarahkan ke yang sederhana dulu, boleh random ya Pak, artinya kelas yang kita pilih mana aja gitu boleh, asal memenuhi uji prasyarat tadi, harus homogen dan harus normal. Kemudian uji tetap ya tadi gimana Pak, putus-putus tadi suaranya. Yang pertanyaan kedua. Bisa diulang pertanyaan kedua dari Pak Bayu, agak putus-putus Pak. Iya, ya mohon maaf. Yang kedua itu apakah rancangan acak itu yang Bayu tanyakan, apakah yang penampilan data tadi yang tentang yang A1, B1, A1, A2, B1, B2 itu mendekati rancangan acak kelompok. Sama ada juga yang tadi yang penelitian eksperimen tentang model pembelajaran kooperatif itu merupakan mendekati rancangan acak lengkap. Karena ini yang Bayu lihat di presentasinya Ibu, itu mendekati pola rancangan acak kelompok seperti itu yang bentuk tabel, Bu. Ya. Jadi ya, pola rancangan acak kelompok random ya Pak kalau acak kelompok. Tapi perhatikan ini kan hanya memilih kelas saja Pak. Kalau memilih kelas saja berarti mendekati yang tetap. Cuma memilih kelas yang mana aja, gitu ya. Itu kan masuknya random acak. Itu Pak Bayu. Baik. Seperti itu Bapak Bayu, dan bisa Bapak ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dan bisa chatting nanti di via WA group. Pak, chatting aja, Ya. chatting aja soalnya. Tadi juga suaranya agak putus-putus juga. Ya, betul. Ya, baik. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung lagi. Kita masih ada sekitar 5 menit. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih ada yang absen, mohon maaf. Kami jelaskan kembali, tidak ada presensi di sini. Silakan Bapak Ibu fokus pada materi, fokus pada karya, dan fokus pada pengembangan keilmuan. Jadi semua administratif, entah itu absen sampai dengan sertifikat dan laporan, nantinya kami akan siapkan secara lengkap. Nah, silakan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita fokus ya. Jadi tidak ada lagi yang saya hadir seperti itu. Kemudian silakan Bu, jika ada pertanyaan di Zoom. Ada pertanyaan.
Saya sebagai kepala madrasah ingin meneliti kinerja guru dalam menyusun administrasi PBM. Apa bisa saya menggunakan penelitian eksperimen bagaimana cara menentukan kelas kontrolnya? Sebenarnya pertanyaan ini Bapak bagaimana kan di sini mau pengen melihat ya administrasi itu Pak yang supervisi tadi sebenarnya kan supervisi kelas itu. Jadi bagaimana pengaruh bentuk supervisi terhadap kinerja guru. Bapak tadi sudah saya jelaskan di pertanyaan Ibu siapa Pak yang dari Cirebon tadi. Jadi supervisi kelas itu kan melihat guru mengajar di kelas, kemudian Bapak cek RPP-nya sesuai enggak apa yang disampaikan dengan yang ada di RPP kan begitu. Kemudian Bapak Ibu nanti variabel kontrolnya adalah masa kerja atau usia dari guru itu sendiri atau bisa jadi jenis kelamin tadi, bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi kelas kontrolnya adalah perempuan atau laki-laki, kemudian modelnya model supervisi tadi. Karena model supervisi ini yang paling pokok dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu melihat RPP guru-guru. Nah, melihat RPP guru-guru bisa dengan dua cara, yaitu dengan Bapak Ibu kumpulkan RPP-nya, kemudian Bapak periksa, bisa juga RPP-nya Bapak Ibu lihat pada saat Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah supervisi di kelas. Coba lihat RPP guru yang sedang mengajar itu cocokkah dari mulai awal mengajar sampai evaluasinya. Karena di dalam RPP itu kan pertama ada materi, kemudian tujuan mengajar kan gitu ya. Kemudian di proses mengajarnya, kemudian diakhiri dengan evaluasi apakah sesuai tidak guru tersebut di kelas melaksanakan ngajar dengan baik, sesuai nggak dengan RPP-nya. Jadi kira-kira bisa nggak kepala sekolah? Sangat bisa, yaitu supervisi yang sering Bapak Ibu lakukan gitu ya sebagai kepala, atau juga bisa juga bentuk misalnya Bapak Kepala Sekolah ingin meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Coba lakukan itu, bisa desain eksperimen tuh, mulai meningkatkan intensif guru terhadap kinerja. Intensifnya kalau intensifnya berdasarkan penghargaan lama masa kerja misalnya, atau intensifnya dengan menggunakan intensif bentuk yang lain, misalnya meningkatkan transportnya, itu bisa Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak Suhardi. Baik, terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Dan Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan diskusi ini melalui WA Group. Saya yakin banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin masih ingin ditanyakan, kemudian ingin di-sharingkan kepada Ibu narasumber. Di WA Group, Ibu narasumber sudah tergabung di sana. Silahkan WA Group tersebut kita jadikan sarana untuk berdiskusi, kemudian kita akan sharing pengetahuan ataupun Bapak Ibu bisa bertanya di WA Group tersebut. Insya Allah akan dijawab sesuai dengan Bapak ataupun Ibu Dr. Erni yang akan menjawab di WA Group. Dan iya Pak, sebentar ada yang tanya nih sekalian. Kenapa katanya kan ada teman saya satu lagi berbeda grupnya, tolong dijelaskan. Oh ya, satu lagi ada yang jelas di grup itu yang Bapak Ibu tergabung itulah grup yang dijadikan fasilitas. Yang menjadi fasilitas Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi kami ada 2 grup, silahkan Bapak Ibu yang bergabung di grup salah satunya bisa bertanya. Dan Ibu Erni sudah bergabung di 2 grup tersebut. Dan jangan khawatir terkait administratif, sekali lagi, serta rekaman kegiatan pada pagi hari ini kami akan berikan, serta contoh-contoh artikel nanti Bu mungkin bisa kita fasilitasi contoh-contoh artikel terkait dengan penggunaan penelitian eksperimen atau penelitian yang sudah bisa dipublikasikan contoh-contohnya agar mungkin ada gambaran bagi Bapak Ibu. Untuk hari ini kita cukupkan Bu Dr. Erni dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia.
Kita akan lanjutkan di WA Group diskusinya, dan sesuai jadwal hari Senin dan hari Selasa pada pukul 19.00 WIB, kita akan diskusi pada materi kedua dan ketiga pada penelitian eksperimen. Tetap belajar Bapak Ibu, kemudian berkreasi dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum. Salam.